tiba hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, disunatkan kepada kita untuk bertakbir. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bertakbir malam hari raya, yaitu takbir yang pertama sekali dibagi menjadi dua menurut Imam Abu Qasim Ibnu Qasim Al-Ghazi. Menurut Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib, wa takbiru ala qismaini, takbir itu dibagi menjadi dua, mursalun wa huwa ma la yakunu aqbas salati, mursal dan muqayyid. Mursal adalah takbir yang tidak berbarengi dengan solat, sedangkan takbir muqayyid wa huwa ma yakunu aqbaha, takbir muqayyid adalah takbir yang dilantunkan setelah solat beriringan dengan solat fardu ataupun solat-solat yang lain. Yang pertama, musannif ingin menjelaskan, Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan wa yukabbiru nadban, ditakbir oleh seorang dalam kondisi takbir tersebut termasuk dalam takbir sunnah nadban, kullu min dzakarin, baik itu laki-laki, wa unsa, orang perempuan, wa hadirin, orang-orang yang bermukim dalam arti menetap di rumah, tidak bermusafir, wa musafirin, dan orang yang dalam perjalanan, fil manazil, di tempatnya, di kediamannya, wat tariq, dan di jalan, wal masajid, dan di masjid disunatkan kita untuk melantunkan takbir, wal aswaq, dan di pasar, bahkan di tempat perniagaan pun kala menjelang hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya Aidil Adha dianjurkan, disunatkan kepada kita untuk melantunkan takbir, karena itu merupakan sunnah yang disyariatkan dalam agama kita pada malam hari raya dan pada hari rayanya. Kapan takbir itu sunnah untuk dimulai? Min ghurubis syamsi minal lailatil aidi, semenjak terbenam matahari pada hari raya, pada malam hari raya. Kapan itu? Kalau di Aceh ada tradisi mak megang. Setelah terbenam matahari mak megang, dianjurkan kepada kita untuk melantunkan takbir. Sorenya ghurub, datang waktu maghrib, azan, setelah sholat, kala azan dikumandangkan, setelah azan disunatkan kepada kita untuk melantunkan takbir. Begitu pula setelah sholat nantinya dianjurkan kepada kita untuk takbir. Yang perlu kita garis bawahi, ada kalimat min yang fungsinya adalah ibtidaiyah. Min ghurubis syamsi, kita mulai untuk takbir min ghurubis syamsi dari semenjak terbenam matahari pada malam hari raya, baik hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Wa yastamiru, dan berkekalan, dalam artian selalu ditakbir dalam malam hari raya Aidil Adha ataupun malam hari raya Aidil Fitri. Hadat takbir yang dianjurkan sunnah tadi, hingga kapan? Ila ayyadkhulal imamu fi sholati, sehingga imam berdiri untuk solat, melakukan solat, memimpin solat hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Jadi yang pertama, takbir mursal, takbir yang terlepas, takbir yang tidak menyangkut paut dengan solat, dianjurkan kepada setiap orang, baik sendiri, munfarid, baik laki-laki, perempuan, dan sebagaimana yang telah disebutkan tadinya, dianjurkan untuk takbir dari semenjak terbenam matahari pada malam hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri, hingga terdapat kalimat dalam ibarat dipakai kalimat ila. Apa mana ila? Imtihak ghayah, hingga kita takbir hingga ayyadkhulal imam, masuk imam untuk menunaikan solat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Itu yang dianjurkan untuk takbir pada malam hari raya. Tidak disunatkan wala yusannu takbir, tidak disunatkan takbir lailata Aidil Fitri, pada malam hari raya Aidil Fitri, akbas salawati, setelah solat. Walakin An-Nawawi, akan tetapi Imam An-Nawawi fil Adhkar, dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menyebutkan bahwa memilih oleh Imam An-Nawawi annahu sunnatun, takbir pada malam hari raya Aidil Fitri setelah melakukan solat. Kalau pendapat Imam
An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau menyebutkan sunnah. Kemudian Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan tentang takbir muqayyid. Faqala, maka berkata, wa yukabbiru, dan ditakbir oleh siapapun fi Aidil Adha, dalam pada hari raya Aidil Adha, khalfas salawatil mafruḍah, setelah solat yang difardukan. Ibarat sedikit berbeda. Di sini dipakai kalimat khalfa, tidak dipakai kalimat aqba. Kenapa dipakai kalimat khalfa? Kalau dalam Hasyiah Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri menjelaskan bahwa khalfas salawati diambil wa yukhadhu, dipakaikan min ta'birihi, daripada ibaratnya tengku, ibaratnya musannif, ibaratnya Syekh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kenapa? Dikarenakan dianjurkan untuk kita annahu la yafutu bitakhiri. Kalau kita menggunakan kalimat aqba, maka dianjurkan untuk melantunkan takbir setelah solat, beriringan dengan solat. Sedikit setelah solat kita dianjurkan untuk melaksanakan takbir, melakukan takbir. Namun dipakai kalimat khalfa memberi pesan bahwa boleh takbir ini di penghujung waktu solat nantinya, tetap diberikan pahala sunat untuk kita. Yang selanjutnya, tidak ada sebuah kemestian bahwa takbir ini harus sunat dilakukan hanya setelah solat fardu. Namun boleh dilakukan juga setelah solat yang luput, solat yang tertinggal, ataupun setelah solat rawatib, ataupun setelah solat sunat mutlak, ataupun setelah solat jenazah. Kalau pada hari raya Aidil Adha, dianjurkan untuk kita memulai takbir min subhi yaumi arafata, dari subuh hari Arafah, ilal asri, hingga asar, min akhiri ayyami tasyriq, hingga akhir hari-hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik adalah hari 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan bunyi takbir itu bagaimana? Dalam kitab Fathul Qarib pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, bunyinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang intinya, takbir hari raya Aidil Adha dan takbir hari raya Aidil Fitri ada sedikit berbeda dalam menyangkut dengan waktunya. Takbir hari raya Aidil Fitri sunnah sampai imam masuk dalam solat, mendirikan solat, memimpin solat. Sedangkan hari raya Aidil Adha disunnahkan untuk kita takbir hingga penghabisan hari tasyrik, yaitu hari raya keempat. Semoga dakwah ini bermanfaat lebih-lebih bagi kita pada hari raya Aidil Adha. Semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.